sekalian, setelah kita melewati kegiatan in-service course atau ISC di Greenwich selama 1 minggu, baik kelompok A, B, C, sampai D. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, kita bisa berjumpa kembali walaupun dalam bentuk online. Nah, bagi kelas C dan D mungkin ini belum begitu lama ya, karena baru pulang hari Minggu, sekarang hari Rabu sudah bisa berjumpa kembali dalam bentuk online. Mudah-mudahan walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, kita masih bisa menjalin tali silaturahim. Pertama-tama yang kami hormati seluruh pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu, Bapak Ketua LPM, Bapak Dr. Hamam Rizada MA. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Insyarif Data Jakarta, Bapak Dr. Ahmad Saudin. Kemudian teman-teman panitia, para fasilitator, dan juga para peserta dari seluruh Sabang sampai Merauke yang tergabung di kelas A, B, C, dan D. Nah, pada hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam rangka diskusi bersama untuk mengetahui hal-hal teknis terkait pelaksanaan OGC ya atau on-job course ya, di mana Bapak Ibu sekalian nanti setiap kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok, total ada 16 kelompok. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini ada beberapa acara yang akan kita ikuti. Yang pertama adalah penyampaian teknis OGC atau on-job course yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris LPM, Bapak Dr. Ahmad Zainuddin. Nanti dilanjutkan dengan pemaparan teknis pengisian data atau dokumen dan pengiriman tugas melalui aplikasi PKDP yang akan disampaikan oleh Bapak Kamal Fikri. Nah, untuk pertama kami persilakan lebih dahulu Bapak Dr. Ahmad Zainuddin untuk menyampaikan hal-hal teknis terkait pelaksanaan on-job course. Kami persilakan Bapak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dapat bersua kembali walaupun via Zoom. Ya, kalau di Zoom kelihatannya seger semua. Apalagi yang sudah tadi katanya udah makan seblak kembali, ya. Udah makan pempek kembali. Ya, ada nggak yang pempek? Ada, ikan durian juga ada. Makan durian kembali. Pada hari ini kita akan coba jelaskan tentang kegiatan kita yang akan kita lakukan pada awal bulan besok. Saya judulnya rapat persiapan on the job course OJC PKDP 2023, peningkatan kompetensi dosen pemula. Ya. Ini saya ulangi kembali, kegiatan kita dalam PKDP ini ada 3 kegiatan. Yang pertama ISC, in-service course, yang pertama yang sudah kita lakukan. Ini 2 minggu, seminggu angkatan pertama dan kedua, 15 sampai 20, kemudian 21 ya, 22 sampai 27 itu angkatan ketiga dan keempat. Ini jumlah JPL-nya, ya, jam pelajarannya 48 jam pelajaran, ya, dari 200 secara keseluruhan ya. Jadi secara keseluruhan yang harus
diikuti oleh peserta PKDP itu 200 JPL, jam pelajaran. JP boleh JPL. Kita sudah melaksanakan 48 JPL, kemudian sisanya ya, 140 JPL on job course OJC. Ini akan dilaksanakan selama 2 bulan, 1 September sampai 30 Oktober, dan dilakukan dengan daring, ya, online ya. Nah, ini yang mungkin kegiatan PKDP, saya nggak tahu lebih berat mana antara ISC dengan OJC ya. Kalau ISC ya beratnya mungkin datang ke hotelnya ya. Udah di hotelnya ya santai sebenarnya. Tapi kalau OJC di rumah, tapi nanti kita eh, praktek ya, ya dilakukan dengan daring selama 140 menit, 140 JPL. Setiap JPL-nya 1 jam, 1 jam ya. Artinya 1 jam itu bukan jam pelajaran 45 menit, tapi 60 menit. Jadi ini 140 JPL itu ya 140 jam. Itu untuk OJC, dan kemudian nanti ada kegiatan terakhir ISC 2, itu akan dilakukan selama 2 hari, tanggal 3 dan 4 November. Jumlah JPL-nya 12 JPL. Itu kegiatan secara keseluruhan, 200 JPL itu. Dan ini harus diikuti oleh semua peserta PKDP. Nanti di apa di OJC ini Bapak Ibu ada tugas-tugas yang nanti yang harus dilaksanakan, dan itu dinilai. Itu dinilai. Ya, nilainya nanti menentukan kelulusan ya. Ya, kemarin yang sudah dinilai itu kan apa? Ada terakhirnya post test ya. Ada pre-test dan post test itu nilainya sudah masuk. Nah, sekarang nilai-nilai yang tugas-tugas OJC itu. Nah, sekarang kita coba lihat seperti apa OJC itu. Kegiatan OJC ini pesertanya tidak satu kelas. Jadi setiap angkatan, satu angkatan itu kan 40 orang. Nah, 40 orang dibagi 4 kelompok. Jadi setiap kelompok 10 orang. Jadi nanti 10 orang 10 orang. Nanti setiap kelompok itu dibuatkan grup ya. Ada satu grupnya 10 orang. Jadi semuanya dari 4 angkatan itu 4 angkatan kali 4 kelompok jadi 16 kelompok. Setiap kelompok ada satu fasilitator. Ini nanti yang memandoi ya, walaupun nanti ada dari 10 orang itu setiap kelompok dibuat koordinatornya ya. Ya, koordinator untuk menyampaikan ke fasilitator. Nanti fasilitator yang menyiapkan Zoom-nya. Zoom ada di fasilitator. Setiap kelompok didampingi oleh 2 mentor pendamping. Mentor pendampingan pembelajaran dan mentor pendampingan penulisan artikel. Nah, nanti masuknya nggak bareng. Jadi nanti sebulan lebih ya 12 kali pertemuan bersama mentor pembelajaran itu. Kemudian sisanya dengan mentor penulisan artikel ilmiah. Waktunya pendampingan pelajaran 1 September sampai 6 Oktober, jadi sebulan lebih itu.
Kemudian penulisan artikel 9 sampai 30 Oktober. Nah, itu dilakukan dengan cara Zoom. Nanti setiap apa kegiatan, misalkan ada kegiatan pembuatan RPS, sebelum membuat RPS ada Zoom dulu. Jadi di briefing dulu oleh mentornya. Kemudian selama 3 hari, nah 3 hari itu setiap harinya 3 jam, 3 JPL. Jadi hitungannya 9 JPL. Jadi per hari 3 JPL. Ya. Jadi dikali 3, 9 JPL. Itu tugas mandiri. Ya, membuat kurikulum. Nanti hari berikutnya, hari kelimanya itu review oleh mentor. Jadi dalam setiap tugas itu dua kali ketemu, briefing dan review. Nah, tugas-tugas yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian itu dikirimnya via ada aplikasinya. Ya, saya kira udah pernah buka aplikasinya ya. Via aplikasi nanti dibuka oleh mentor untuk di review. Itu. Nanti untuk aplikasi akan dijelaskan lagi oleh Pak Kamal ya. Dan untuk pembagian kelompok nanti sudah dibagi, nanti mungkin disampaikan oleh Pak Sairi atau nanti mungkin ada yang sudah dibuat grupnya ya, grup-grup 10 orang itu. Nah ini jadwal ininya, biasanya pendampingan pembelajaran. Nanti tugasnya 1 sampai 5 September penyusunan RPS. Tanggal 1 briefing oleh mentor. Itu. Tanggal 2, 3, 4 itu tugas mandiri. Ya, 3 jam kali 3 hari. Ya. Kemudian tanggal 5-nya review oleh mentor. Jadi ini tugasnya membuat RPS. Kedua, tanggal 7 sampai 11 September pembuatan video interaktif bahan atau sumber pembelajaran ya. Ini pembuatan video sumber pembelajaran. JPL-nya 13. 13 itu tadi 2 JPL briefing, 2 JPL review oleh mentor. 9 JPL ya 3 jam kali 3 hari itu tugas mandiri. Itu tugas yang kedua. Kemudian tugas yang ketiga, 13 sampai 18 September pembuatan video praktek mengajar. Ini praktek mengajar. Kalau tadi bahan ajarnya ya, sumber pembelajarannya. Yang ini praktek mengajarnya. Sama pelaksanaannya hari pertama tanggal 13-nya briefing oleh mentor. Kemudian 3 hari kali 3 jam itu tugas mandiri. Kemudian tanggal 18-nya review oleh mentor. Gitu. Nah, kemudian penilaian ini sama, rancangan penugasan, penyusunan instrumen penilaian dan analisis penilaian. Polanya seperti itu juga. Briefing, tugas mandiri, review. Briefing, tugas mandiri, review. Briefing, tugas mandiri, review. Seperti itu pelaksanaannya. Ya. Kemudian pembelajaran selesai mulai tanggal 9 Oktober. Nah, beralih ke pendampingan penulisan artikel ilmiah. Ini ada 62 JPL. Nanti ketemu dengan mentornya 4 kali ya. 4 kali 2 JPL jadi 8 JPL dengan
dengan apa? Dengan mentornya. Ya, berarti sisanya 54 JPL itu tugas mandiri. Artinya pertama briefing dulu. Briefing oleh mentor, kemudian 5 hari, 5 kali 3, 15 itu tugas mandiri. Jadi di situ nyusun artikel, kemudian di review pertama, kemudian perbaiki lagi, kemudian review kedua, perbaiki lagi. Nah, ini review terakhir oleh mentor. Jadi briefing, review pertama, review kedua, dan terakhir review ketiga. Itu selesai. Jumlah JPL-nya 140 JPL. Nah, ini semuanya dilakukan dengan Zoom. Ya, ya mudah-mudahan Bapak Ibu nggak terganggu sinyalnya ya. Nih, biasanya yang lalu itu bukan hanya ketika Zoom-nya, ya, bukan hanya ketika Zoom-nya, tapi ketika ngupload ke aplikasi juga suka error itu. Oleh karenanya eh, sebaik mungkin cari apa tempat yang aman untuk bisa mengupload ke aplikasi. Karena sekali lagi bahwa PKDP yang sekarang ini menjadi syarat mengikuti sertifikasi dosen. Menjadi syarat sertifikasi dosen. Oleh karenanya harus serius, ya santai tapi serius. Jangan apa serius banget malah stres. Ya, artinya eh, selesai OJC nanti ada ISC 2-nya. Kalau ISC 2 itu sebenarnya hanya penilaian saja. Hanya ada evaluator. Hasil-hasil yang kita ini, yang Bapak Ibu buat itu, RPS, video-video, dan penilaian itu akan dibaca ulang oleh evaluator. Bukan di review, tapi dibaca, dievaluasi. Ya, termasuk nanti artikel. Ya. Artikelnya harus sampai siap untuk di ini ya, untuk di apa submit itu. Ya kalau bisa sampai submit itu. Kalau bisa sampai submit. Tapi saya yakin di sini masih sudah banyak yang sudah biasa ya, sudah biasa nulis di jurnal. Saya kira itu pengantar dari saya karena ini masih ada aplikasi, penjelasan aplikasi saya kira lebih lebih ini ya, ya mungkin lebih berat lagi plus pembagian kelompok. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sayudin atas penjelasan secara umum terkait pelaksanaan OJC ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya nanti pertanyaan kita kumpulkan dalam satu sesi tertentu, kita dengarkan terlebih dahulu ya penjabaran atau penjelasan teknis dari Bapak Kamal Fikri terkait bagaimana Bapak Ibu sekalian menggunakan aplikasi PKDP untuk mengupload tugas, dokumen, dan lain-lain. Kami persilakan Pak Kamal Fikri untuk menyampaikan teknis terkait penggunaan aplikasi PKDP. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu peserta PKDP yang kami hormati. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas ya. Oke, Jelas, baik. Pak Kamal. Baik, terima Jelas, kasih. Pak. Jelas. Siap. Jelas, Pak. Jelas. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan terkait dengan teknis penggunaan aplikasi PKDP,
saya ingin menginformasikan, mungkin saya akan share screen, nanti dokumen ini bisa Bapak Ibu dapatkan di grup masing-masing. Ya, apakah dokumen saya terlihat atau share screen saya terlihat? Sudah, Pak. Baik, ini ada dokumen tentang panduan tata tertib dan akomodasi yang sebelumnya sudah kami share, tapi kami melengkapi ada beberapa data di sini, yaitu yang terkait dengan poin D, yaitu pelaksanaan OJC dan ISC2. Ada beberapa mekanisme yang Bapak Ibu perlu perhatikan, tidak perlu di screenshot, nanti dokumen ini akan kami share kembali ke Bapak Ibu. Yang pertama, peserta wajib mengikuti sesi online pada setiap materi atau yang bertanda online pada aplikasi dan menghidupkan video atau kamera on. Yang kedua, peserta wajib memberikan survei pada aplikasi PKDP UIN Jakarta terhadap mentor atau evaluator di OJC dan ISC2. Ya, yang ketiga, peserta wajib mengirimkan link dokumen tugas yang tersimpan pada Google Drive atau OneDrive dari masing-masing peserta. Untuk upload file video harap menggunakan YouTube sebagai penyimpanan video. Yang keempat, masing-masing kelompok atau grup memiliki satu orang fasilitator, yaitu tim dari LPM UIN Jakarta. Yang kelima, dari masing-masing ketua kelompok atau grup wajib menentukan ketua kelompok atau grup dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama, membuat grup WA, yang beberapa grup WA ini sudah dibuat oleh tim fasilitator. Yang B, mendiskusikan jadwal online materi ya dengan mentor. Tanggal yang sudah ada di jadwal tidak boleh dirubah karena itu sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Akan tetapi waktu dapat disesuaikan atas kesepakatan mentor dan anggota kelompok dengan durasi 1 JPL atau 1 JP 60 menit. Untuk melihat jumlah JP atau JPL data mentor nanti akan kami share. Yang C, membuat link Zoom. Jadi ketua kelas membuat link Zoom dengan akun Zoom yang akan diberikan oleh fasilitator dari masing-masing kelompok atau grup, bukan link Zoom email pribadi ketua kelompok atau bukan link Zoom pribadi ketua kelompok. Yang terakhir, yang D, ketua kelompok wajib merekam seluruh kegiatan online atau Zoom sebagai bukti laporan kegiatan dan harap menyimpan dengan merubah nama file, ini untuk video ya, dengan format kelompok, materi, pemateri, lalu ekstensi file. Dengan contoh, kelompok atau grup A1, materinya RPS, pematerinya Kamal, nama file misalnya MPG dan seterusnya. Untuk menyimpan video kegiatan, harap nanti mendiskusikan dengan fasilitator dari masing-masing kelompok. Yang terakhir, membuat laporan kegiatan online dengan mengirimkan screenshot bukti laporan kegiatan pada aplikasi PKDP. Ya, bukti screenshot itu nanti dikirimkan ketua grup atau yang mewakili ketua grup pada aplikasi PKDP sebagai setelah kegiatan berlangsung, jadi langsung ya. Laporan ini juga berisi catatan yang diisi oleh ketua kelas atau ketua kelompok atau ketua grup peserta yang tidak hadir pada sesi online tersebut. Ya, jadi kami mohon kejujuran dari ketua grup atau ketua kelompok untuk mengisi siapa yang tidak hadir pada sesi tersebut. Baik, Bapak Ibu, ini adalah dokumen yang nanti akan kami share pada kelompok Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan dokumen ini dan bagaimana menggunakan aplikasi, kembali mengenerasikan bagaimana menggunakan aplikasi PKDP. Baik, Bapak Ibu tentu sudah pernah menggunakan aplikasi ini atau dengan tampilan sebagai berikut. Yang perlu diperhatikan adalah materi OJC dan juga laporan online. Laporan online seperti yang telah saya jelaskan tadi adalah kewajiban dari ketua kelompok atau grup atau orang yang mewakili jika ketua kelompok atau grup tidak bisa melakukan uploading data. Baik, saya ingin menjelaskan kembali untuk materi OJC. Di sini sudah terlihat bahwa ketika menyusun atau tugas, Bapak Ibu silakan klik link yang bergambar kirim ini, lalu melihat detail daripada tugas itu. Untuk menambahkan dokumen, silakan klik tambah tugas, lalu nanti bisa menginput data
dari tugas itu. Ini sudah kami jelaskan ya melalui sesi sebelumnya, dan ini insya Allah Bapak Ibu sudah mengerti dengan detail bagaimana cara menggunakan atau bagaimana mengirimkan link yang ada pada aplikasi atau link dokumen Bapak Ibu untuk masing-masing materi. Yang sebelumnya yang baru kami updating adalah laporan online atau laporan kegiatan online. Bapak Ibu, di laporan online, ketua kelas ini akan menginput data laporan. Ada beberapa input yang perlu kami berikan atau dijelaskan, yaitu yang pertama untuk menambahkan laporan, klik tambah laporan akan muncul seperti ini. Ini adalah laporan kegiatan Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Lalu dibuat tanggal ataupun sesi ketika Zoom itu terjadi atau ketika materi itu disampaikan. Pilih tanggalnya, lalu pilih mentor yang menyampaikan materi, lalu pilih materi. Di sini banyak materi ya. Mohon diperhatikan satu-satu. Lalu pilih kelompok kelas atau grup, ada A1 sampai D4. Lalu tulis durasi Zoom atau online dalam hitungan menit. Misalnya ada 30 menit ya ditulis 30 menit. 1,5 jam berarti ditulis berapa tuh? 90 menit. Lalu untuk upload foto dokumen, Bapak Ibu atau ketua kelas boleh mengirimkan atau memilih lebih dari satu file. Selanjutnya adalah catatan ketua kelas, adalah ketua kelas melaporkan kegiatan pada hari itu dengan menginput nama peserta yang tidak hadir ataupun peserta yang berhalangan hadir dan seterusnya. Setelah itu silakan klik simpan lalu tutup. Nanti data itu akan di sini. Jika terjadi kesalahan input dari ketua kelas, harap menghapus input yang salah. Kami ulangi, jika terjadi kesalahan input, kami tidak mengedit, tetapi harap menghapus file input atau list input yang salah saja. Baik, ini kami open, artinya ketua kelas bisa diwakilkan oleh siapa saja, dan tolong jangan disalahgunakan, karena ini terkait dengan pelaporan kami dan pelaporan Bapak Ibu ketika mengikuti materi. Lalu selanjutnya, seperti biasa, ada, mohon maaf sebelumnya, ada terkait dengan feedback ataupun survei terhadap pemateri atau mentor. Bapak Ibu ketika sudah menyelesaikan misalnya yang pertama RPS, Bapak Ibu silakan melakukan survei terhadap mentor yang di kelompok Bapak Ibu. Kami ulangi, Bapak Ibu wajib melakukan survei terhadap mentor yang mengajar atau memberikan materi di kelas Bapak Ibu, baik dari OJC atau ISC 2. Survei panitia perlu atau tidak? Tidak perlu. Karena survei panitia hanya untuk ISC 1. Kami ulangi, survei panitia hanya untuk ISC 1. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan survei panitia, untuk ISC 1, silahkan melakukan survei. Seperti biasa, pilih pemateri atau mentor, lalu jawab pertanyaan yang sudah kami berikan, lalu pada sesi akhir atau pada bagian akhir, silakan masukkan komentar Ibu, yang ini tentu akan menjadi laporan kami untuk memperbaiki kegiatan ini di masa yang akan datang. Survei Bapak Ibu sangat berharga bagi kami. Begitu Kang Farhan yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti kita bisa tanya jawab saja. Terima kasih Baik, Kang. baik, terima kasih Pak Kamal Fikri atas penjelasan teknis tentang tata cara mengunggah tugas-tugas dan lain sebagainya di aplikasi PKDP. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya ingin memastikan karena pembelajaran secara online akan kita mulai pada tanggal 1 sampai berikutnya ya. Kami ingin memastikan apakah Bapak Ibu semua sudah tergabung dalam kelompok masing-masing yang terdiri dari 10 orang per kelompok. Sudah, Pak. Sudah? Belum. Belum, Pak. Belum. Banyak belum. Belum Ya, Pak. ya. Kalau yang belum, nanti mohon saya mau tanya dulu nih. Sebagian belum, Pak. Ya, saya mau Kelas tanya D dulu. belum. Kelas A sudah ada yang tergabung belum? Sudah, Pak. Sudah. Di situ Kelompoknya kami mana? sebutkan Pak Sairi udah di-share ke kelas ke kelompok besar ya. Nah, Bapak Ibu silakan cek postingan dari Pak Sairi di kelompok atau di grup A dan B. Di situ sudah ada
nama kelompok A1, A2, B1 dan B2 ya Pak. A1, A2, B1, B2. Silakan cek list dari Pak Sairi, kemudian Bapak Ibu hubungi Pak Sairi ataupun fasilitator lainnya yang tertera di dalam dokumen tersebut. Kemudian untuk kelas C dan D sudah saya share di grup besarnya ya, di grup kelas C dan D, kelompok C1, C2, dan D1, D2. Untuk C1 karena kebetulan saya fasilitatornya sudah terkumpul semua termasuk lengkap dengan para mentornya. Kemudian C2 ya. C2 sudah ada yang tergabung di kelompok? Bapak Ibu dari kelompok C2 sudah ada? Ya, Pak. Sudah ya? Ya. Kemudian untuk D1 gimana? Sudah ada yang tergabung? Nanti kalau tidak salah Grupnya ada yang belum Pak Gunawan ada, ya Pak Gun ya? Fasilitator D1 bukan Pak Gunawan, bukan. Nanti dicek lagi. Kita cek lagi. D1 Pak Ramdhani, D1. Oh, D1 Pak Ramdhani ya, Pak Ramdhani. D2 Bu Atiko Pak ya? Gunawan di C3, Pak. Kelompok 3. Oh iya, pokoknya silakan hubungi ini ya. Saya ulangi lagi ya untuk kelompok A1 fasilitatornya Pak Sairi, kelompok A2 itu Bu Puji, kelompok A3 itu Pak Kamal Fikri, kelompok A4 adalah ada banyak malah ya. A1 maaf, A1 Pak Sairi, A2 Bu Puji, A3 Pak Kamal Fikri, A4 Pak Sairi lagi 2 ya Pak Sairi. Pak Sairi lagi. B1 Pak Rizky Yajid, B2 Pak Kamil Fikri, B2 ya. Kemudian B3 Bu Puji, kemudian kelompok B4 Pak Johan. Kemudian untuk kelas C1 sampai dengan D4 ya. Untuk C1 saya sendiri, kemudian C2 ini adalah Pak Rian ya. Kemudian C3 ini adalah Pak Gunawan. Kemudian C4 Pak Ahmad Hifni, kemudian D1 Pak Ramdhani Miftah, kemudian D2 Bu Atiko, dan D3 oleh Pak Pudaili, kemudian D4 oleh Pak Ramdhani Miftah lagi. Silakan Bapak Ibu yang belum tergabung untuk segera menghubungi fasilitator masing-masing. Kalau tidak tahu siapa fasilitatornya atau nomor WA-nya, silakan kontak panitia baik di kelas AB maupun di CD. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan terkait kelas japri-japrian saja. Sekarang mari kita fokus untuk sesi diskusi karena saya yakin Bapak Ibu banyak pertanyaan terkait pelaksanaan teknis OGC dan juga teknis penggunaan aplikasi PKDP. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin tanyakan, silakan angkat tangan atau langsung sampaikan, silakan. Atau sudah jelas semuanya? Ya, silakan Pak Marde ya dari Manado, silakan. Ya Pak, selamat siang. Ya Pak, silakan Pak. Oh, mohon izin bertanya Pak. Tanggal 9 sampai tanggal 30 Oktober itu kan ya. Penulisan karya. Nah, karena macam saya ini baru jadi P3K, tanggal 9 sampai tanggal 12, 4 hari itu udah kegiatan diklat di Balai Diklat Manado. Itu harus hadir Pak di sana on-site. Apakah bisa konsultasi dengan mentor? Itu, terima kasih Pak. Ini baru diangkat jadi P3K di tanggal 9 sampai 12 ya Pak? Ya, ada diklat. Ada diklat. Kalau kita mungkin prajabatannya, kalau ini adalah semacam diklat untuk P3K. Nah, ya. Mungkin Pak Sayudin atau Pak Kamal? Pak Sayudin atau Pak Kamal bisa bantu jawab Pak terkait hal ini? Silakan Pak. Ya, mungkin Kang Farhan bisa saya jelaskan nanti terkait dengan ini tentu kan ada hal yang urgent ya dari peserta. Mungkin nanti Bapak bisa berkomunikasi langsung Pak seperti tahun lalu dengan mentornya, memberikan alasan Bapak terkait dengan mungkin ketidakhadiran Bapak dan seterusnya. Nanti tentu wilayahnya ini wilayah mentor Pak, bukan wilayah kami. Wilayah penilaian juga wilayah mentor dan bukan wilayah kami. Tentu nanti Bapak bisa diskusi langsung dengan mentor ya Pak.
Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Iya. Pak. Saya tambahkan ya. Silakan, Pak. Ini kan Zoom ya. Zoom-nya kan 9 sampai 12 apa? Oktober. Oktober ya. Ntar saya cek dulu. Oh, Ya, ya. dicek dulu ya, Pak. Silakan, Pak Sedin. 9 sampai ya. Karena ini Zoom, saya kira itu 9 itu seperti apa kegiatannya, Pak Made? Itu hadir langsung di Balai Diklat, orientasi ya, 4 hari. Ya. Di tanggal ya bisa sebenarnya bisa saja karena di tanggal itu kan kegiatannya penyusunan artikel ya. Oh. Kalau misalkan Pak Made sudah ada artikel kan tinggal ngotak-atik itu aja kan. Yang ketemunya itu kan hanya tanggal 9 dengan apa? Dengan mentor itu. Jadi bisa lapor dulu ke fasilitator untuk minta nomornya ke siapa? Ke mentornya. Hanya sekedar nongol juga nggak apa-apa sebenarnya, Pak Made. Jadi nggak kehadiran di situ yang penting hadir. Ya. Karena penilaian itu adanya di artikelnya nanti. Baik. Terima kasih, Pak. Tapi yang penting lapor dulu, lapor aja yang penting. Dan itu insya Allah nggak mengganggu apapun. Oke. Makanya kegiatannya kan kegiatan Zoom-nya yang sekarang itu kan cuma 2 jam dengan para mentor itu, nggak lebih dari itu. Dan itu bisa dilakukan sesuai kesepakatan. Tidak harus walaupun dia dari pusatnya ada ditulis jam 9 sampai jam 11, 2 jam itu. Tapi itu bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan mentor. Gitu. Saya kira nggak mengganggu itu. Saya ada ya. Hubungi fasilitator, mentor dan ketua kelas kami nanti, Pak. Iya. Ya. Oke, Pak Marde di kelompok berapa, Pak Marde? D3. C3 ya? D. Oh, D3. Mentornya siapa, Pak? Ya. Mentor Bapak siapa? Oh, saya mentor. Fasilitatornya Pak ini ya, Pak Pudeli nanti ya. Pak Pudeli, mentornya nanti ada Dr. Alex sama Pak Nasrul Hakim PhD ya. Bisa Pak? Orang-orang baik nanti itu mah nanti tinggal diskusi aja ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, silakan bila ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian. Izin. Pak Mulyadi silakan. Nanti Bu Pipin ya. Pak Sedikit. Mulyadi dulu, setelah itu Bu Pipin ya. Silakan Pak Mulyadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau nanya tentang itu tadi ada durasi pelajaran melalui video ya. Ini durasinya kira-kira berapa durasi itu? Video kita mengajar ya, pembelajaran di kelas. Ini kan ada tugas. Durasinya maksimal atau minimal berapa itu? Mohon penyelesaian. Saya rasa itu saja. Iya, Pak Mulyadi. Silakan mungkin Pak Kamal bantu jawab aja Pak. Oh, nggak apa-apa langsung. Baik, terima kasih Pak Mulyadi ya atas pertanyaannya. Yang di dokumen tadi jangan dijadikan patokan karena itu yang laporan itu hanya JP-nya itu untuk mentor ya, untuk pelaporan Bapak. Nah, terkait dengan video pembelajaran ataupun video praktek mengajar, itu nanti durasinya itu yang menentukan mentor Pak, karena wilayahnya mentor. Ya, yang menentukan itu wilayahnya mentor, tetapi mentor memiliki kewajiban untuk menyampaikan materi sesuai dengan JP yang 1 JP hitungannya adalah 60 menit. Itu bukan untuk peserta Pak, tapi untuk kewajibannya. Kewajiban mentor di dokumen yang tadi saya sampaikan, kewajiban mentor untuk menyampaikan materi itu
Jika mentornya 2 JP, maka 2 kali 60 menit. Tetapi terkait dengan tugas Bapak, apakah harus 60 menit, harus 50 menit, 40 menit, dan seterusnya, itu wewenangnya ada di mentor. Jadi mentor nanti yang menentukan, Pak, durasi videonya. Ya, mentor yang akan menentukan. Begitu Pak Mulyadi. Ya, jelas ya, Pak Mulyadi. Tapi biasanya tipe Pak Mulyadi suka durasi yang panjang-panjang biasanya. Biar enak. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Pipin ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di dalam kelompok itu dituliskan di situ ada Ibu mohon bisa dikeraskan lagi suaranya, Bu. Suaranya dikeraskan lagi, Bu. ya, untuk di kelompok yang saya baca tadi, itu kan ada nama-nama kita sama tugas atau materi. Kemudian nama, tetapi saya lihat per orang dikasih misalnya Bapak Ahmad Mustafirin tadi mendapatkan penyusunan RPS. Apakah itu bagian dari tugas dari yang diberikan atau bagaimana Pak? Jadi kami masing-masing satu kelompok itu ada tulisan penyusunan RPS. Bapak ini kami Bukan ya, Pak? Iya. Ya. Bagaimana Pak? Itu aja Bu ya? Apakah seperti itu? Oh, itu sepertinya ini ya Pak Sairi, Pak Kamal salah teknis penulisan aja Bu ya. Jadi Salah penulisan. Salah teknis aja. Itu intinya semuanya tidak ada pembagian materi seperti itu. Jadi semuanya mengikuti semua materi dan mengumpulkan tugas berdasarkan materi semuanya. Jadi bukan video Bapak ini, RPS Bapak ini, enggak Bu. Itu hanya kebetulan Excel-nya sama, di-copy dari Excel, jadi belum kita rubah lagi. Itu Bu Pipin ya, jelas Bu? Oke, makasih. Ya. Ibu, maaf Kang Farhan menambahkan silakan, mungkin. Pak, silakan. Bu Pipin, untuk lebih jelasnya nanti dilihat di aplikasi saja Bu ya. Karena kan di aplikasi itu kan per individu ya. Bapak Ibu bisa melihat. Jadi kalau di sini nanti agak sedikit kisruh, nanti dokumennya ada di aplikasi aja. Itu karena itu tugas per individu peserta. Oke. Begitu Kang Farhan. Silakan tadi yang angkat tangan Bu Nanda, silakan Bu. Sudah ditanyakan sama Bu Pipin, Pak. Oh, sama ya. Ya, jadi intinya Bapak Ibu sekalian itu hanya salah teknis penulisan ya. Jadi intinya tidak dikhususkan satu materi untuk peserta ini atau materi itu buat peserta ini, tidak ya. Tadi semuanya sama dan akan mengerjakan masing-masing materi secara bersamaan. Kami persilakan bila ada yang ingin ditanyakan lagi, bila ada yang kurang jelas, persilakan Bapak Ibu. Bisa raise hand atau angkat tangan apa, tanya langsung. Sudah jelas Bapak Ibu sekalian? Atau nanti mau ngobrol sama di grup mentornya aja masing-masing, di grup kelompoknya aja? Boleh Pak. Silakan, siapa Pak? Pak, itu Pak siapa? Pak Robi. mentornya sudah ada di grup ya? Mentornya nanti ada, mentornya sudah ada nanti di grup ya? Akan akan di-invite oleh fasilitator Pak ya. Ke grup Bapak nanti. Enggak, maksudnya gini, kita apakah ada semacam kode etik ya, jadi biar nggak ada konflik interest sama mentor, misalkan soal komunikasi ya kan, ini kan saya kira beragam ya, ada kegiatan A, B, C dan lain sebagainya. Nah maksud saya kan, saya kira dari LPM perlu ada tuh kode etiknya di antara kita, apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu, kecuali mentornya itu 24 jam lah, itu asik bener gitu. Ya Pak Kamal atau Pak Saudin ada yang sampaikan terkait bagaimana ya, betul juga takutnya diskusi antar peserta kebablasan ngomongin mentornya di situ grup nanti berantem. Gimana Pak Kamal atau Pak Saudin ada yang sampaikan? Ya memang mestinya memang mentor itu nggak masuk di grup ya. Tapi fasilitator ada di situ. Fasilitator pasti ada di situ. Ya mentor tidak mesti harus ada di situ. Kan kalau bisa jadi begini. Kita kan peserta juga perlu ada penilaian juga kan ke mentor. Misalkan mentor yang menilai pesertanya itu tidak baik, ternyata
pesertanya juga menilai mentornya tidak baik juga. Nah, itu kan Berantem ya. persoalan juga menurut saya gitu kan ininya. Nah, menurut saya hal-hal kayak gitu yang kecil ya tentu tidak seserius itu. Kayak siapa aja gitu, mentornya kayak nggak kenal aja gitu. Insya Allah Cuma saya amankan itu. banget Insya gitu Allah loh. saya amankan. Ya. Siap. Ya, mungkin ingin menambahkan Pak, saya dan Pak Robi ya. Pengalaman tahun lalu memang dipecah juga Pak untuk kegiatan ini dengan kelompok kecil-kecil seperti saat ini. Dan tahun lalu memang mentor itu masuk dalam grup kelompok kecil atau yang misalnya di saya di A3. Nanti mentornya itu masuk ke dalam grup A3 itu. Fungsinya apa Pak? Nanti fungsinya diskusi terkait dengan misalnya jam ketika ingin briefing RPS. Kira-kira pesertanya kapan? Iya, Itu gitu nanti aja. diskusinya ada di situ, Pak. Kalau terkait dengan penilaian mentor, tentu mentor tidak akan mendapatkan itu dari peserta. Dan terkait Oke. mentor menilai peserta juga peserta tidak akan dapat itu. Ya. Oke. Oke, jadi diskusi itu juga Bapak Ibu mohon diperhatikan ya. Misalnya jangan sampai nanya ke mentor atau di grup postingan ya terkait dengan tugas, nanyanya jam 12 malam. Nah, ini juga nggak etis juga gitu. Artinya grup itu aktif memang pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, mungkin begitu Pak Robi ya Pak saya. Bukan jam 10 nggak masuk terus, baru masuk jam 12 itu postingannya. Oh, gitu. Atau ini biasanya Pak Robi kalau peserta kreatif nanti biasanya bikin grup lagi. Kelompok C2 tanpa mentor, biasanya begitu lagi. Gibahin mentor gitu ya ininya. Ya pokoknya diakalin saja biar komunikasi berjalan, tetapi etika bisa saling menjaga. Jadi silakan kalau mau buat grup tandingan tanpa mentor juga nggak apa-apa, diakalin aja Bapak Ibu lah biar enak ya. Yang penting jangan nyinyirin mentor. Ya, terima kasih Pak Robi. Selanjutnya siapa? Pak Sukron atau siapa yang ingin sampaikan? Ada yang ingin sampaikan lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Kayaknya Bapak-Bapak sudah nggak sabar. Ada lagi? Cukup Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi. Yang di lantai 6 ya. Makan siang di lantai 6. Lantai 6. Kita cuma ada lantai 3 di UIN, lantai 6 di rumah masing-masing. Ya, lupa saya mau nanya Bapak. Oh, silakan Pak Musin, gimana Pak Musin? Ya, itu terkait jam Pak. Ini jam kan nggak ada ininya ya, nggak ditentukan. Tadi saya belum melihat jam-jamnya, hanya ada ketentuan tanggal saja kan. Ya, betul. Ini ketentuannya mau langsung di grup mentor atau bagaimana? Iya Pak, di grup mentor. Biasanya di grup mentor dan itu akan jamnya itu akan dilaksanakan sesuai kesepakatan antara mentor dengan peserta. Dan biasanya tentu kita sebagai peserta ngalah sama mentor biasanya Pak, begitu. Ya. Jadi nanti akan ngikutin mentor kita ya. Jadi kalau ngikutin peserta mentor ngikutin peserta mungkin susah. Nah, kita sebagai peserta ya terpaksa dalam konteks ini kita menyesuaikan diri dengan jadwal atau jam dari para mentor. Demikian ya, Pak Musin, Bapak Ibu sekalian juga. Itu juga penekanan dari kami, Bapak Ibu sekalian, harinya tidak boleh dirubah, karena itu adalah permintaan atau jadwal yang ditentukan oleh pusat, tetapi untuk jamnya nanti mentor yang akan menentukan. Kita terpaksa sebagai peserta dalam konteks ini mengikuti jadwal mentor, Bapak Ibu sekalian ya. Demikian Bapak sekalian, kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, kami cukupkan. Intinya silakan berdiskusi dengan kelompok atau grupnya masing-masing. Kalau belum di-invite, silakan hubungi kami sampaikan kepada fasilitatornya. Demikian Pak Sahidin, Pak Kamal, ada yang sampaikan lagi atau cukup? Cukup ya, baik Bapak-Ibu sekalian. Acara ini saya pikir sudah kita cukup akhiri sampai di sini. Selanjutnya kita akan diskusi lagi atau mungkin ketemu lagi di penutupan atau apalah bentuknya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, selalu semangat, dan yang paling penting sesuai dengan moto kita yaitu adalah serdos lulus semuanya ya.
Amin. Amin. Penutupannya di Makasih Jakarta Pak ya, Pak. Farhan, makasih LPM, makasih Ya, Pak Syafruddin, sama-sama makasih ya. Pak Kamal. Maka silakan. Masih Pak Kamal, masih Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak, terima kasih Iya, Bapak. Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Kasih. Assalamualaikum. Dilanjut dengan Terima Zoom, kasih, bro. Pak. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sehat selalu Pak Farhan. Izin Dep. Semua teman-teman Terima kasih, sukses Pak. selalu. Ya. Assalamualaikum. Salam Sirdos. Lulus sukses. Lulus. Amin. Halo kantor. Maluku, bagaimana kabar Ambon? Kabar baik. Alhamdulillah. Apa di bau-bau? Kabar, kawan? Ambon baik, sehat. Ya. Ini kawan dari Langkat ya Pak Arfan ya. Gimana kabar Pak Arfan? Udah keluar ya? Ya. Pak Ubaidillah dari Papua. Gimana kabar? Grup lagi, grup peserta PKDP B3 tanpa mentor. Pak Daud, apa kabar? Ini grup Rano kelas D Tanah. ini tidak ada yel-yelnya ini. Rayek Rano Tanah, Malalayang, siap. Pak Goti, Pak Lurah mana ini? Tidak ada kelihatan. Pak Ibu, saya mohon izin. Semoga sukses semua. Ya. Ya, mohon izin kawan-kawan ya. Oleh Recording stopped.